Bisa dibilang begitu, tapi kemauan dan caranya berbeda dari kehendak abadi. Setelah mewujudkan keinginan keabadian, hanya dengan begitu kita dapat benar-benar memasuki tingkat keabadian. Inilah jalan yang harus kamu tempuh sebelum memiliki keinginan abadi, tidak perlu mencoba menerobos langkah kelima, Ratu berkata. Perlahan yang disebut kemauan bukan karena Xiao Yan tidak memiliki sedikit pemahaman, namun kebutuhan untuk mencapai adalah milik kehendak abadi. Keinginan setiap orang berbeda-beda, sama seperti tidak ada dua daun yang identik di dunia kekal. Setiap orang pasti pernah mengalami banyak sekali cerita uniknya masing-masing. Yang disebut wasiat adalah menemukan diriku yang sebenarnya dalam ceritaku sendiri, atau melihat ke masa depan. Pikirkan dengan jernih apa yang Anda perlukan. Aku pasti menyadari sesuatu. Ratu terus menjelaskan, masih membersihkan medan perang. Aku mengerti sedikit. Mengapa Taeksusen hilang? Xiao Yan berdiri. Ketika saya melihat sekeliling, saya menemukannya raksasa yang sangat besar hingga menakutkan. Sebelumnya dalam sekejap, ia menghilang tanpa bekas, melarikan diri, jawab Ratu. Haruskah kamu memberitahuku, keempat orang Taeksu yang ditangkap juga kabur? Xiao Yan merasakan ada yang tidak beres. Pertanyaan tambahan, tebakan benar, namun itu tidak semuanya merupakan pelarian lolos, ada JG yang mati. Ratu tertawa. Xiao Yan tertegun di tempatnya, apakah ada orang lain yang lebih kuat? Xiao Yan langsung menebak, jika diblokir lapis demi lapis masih melarikan diri, pasti kekuatan Taeksu yang lebih kuat yang datang untuk menyelamatkan. Ya, sangat kuat. Ratu mengangguk, apakah itu lebih kuat dari Ratu? Xiao Yan bertanya dengan serius, jangan pernah berkata aku tidak pandai bertarung. Bagaimanapun, ada seorang pria yang harus dilindungi. Jadi pada dasarnya saya tidak perlu bergerak, kata Ratu sambil menghela nafas panjang. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, rambutnya dipenuhi garis-garis hitam. Ini terasa sedikit berbeda, berbicara tentang mampu melindungi, Ratu bukankah hanya ada satu dalam puluhan ribu tahun ini? Apa yang terjadi dan bagaimana mereka bisa lolos? Xiao Yan tertawa datar dan menggaruk kepalanya 2 kali. Melihat Ratu dengan serius, dia bertanya, Ratu Xuan memberi tahu Xiao Yan, segala sesuatu yang akan terjadi. Tiba-tiba, Xiao Yan tersentak. Artinya Taeksu sudah memiliki kekuatan yang relatif mengakar di sensi. Apakah mungkin untuk menemukan akar permasalahannya dan mencabutnya sesegera mungkin? Xiao Yan berkata dengan cemas. Begitu Taeksu menyerang dan memasuki sensi pada saat itu benar-benar akan membentuk serangan dua sisi, yaitu masalah internal dan eksternal. Ini sulit. Taeksu bersembunyi, tidak hanya dalam dan panjang siklus rencana mereka jauh melampaui imajinasi, sudah terintegrasi ke sensi. Tagar dan tunggu sampai kekosongan datang, hanya pembangkit tenaga listrik Taeksu yang tersembunyi di sensi yang akan terekspos sepenuhnya, meskipun para pejuang sensi telah disaring lapis demi lapis. Namun masih belum ada jaminan bahwa tidak ada kekuatan Taeksu di dalamnya. Kata Ratu, dan kurasa tindakan Taeksu mungkin lebih teliti. Mereka memblokir ingatan orang-orang kuat tentang Taeksu. Jadi orang-orang ini mungkin tidak tahu bahwa mereka adalah anggota Taeksu. Perang ini harus dilakukan selangkah demi selangkah, kalau tidak, sensi tidak akan lolos dari kematian. Dengarkan apa yang Ratu katakan. Alis Xiao Yan telah lama berkerut, memblokir ingatan membuat saya merasa bahwa saya adalah anggota sensi. Sungguh menakutkan melakukan hal tersebut. Pada kasus ini hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya melenyapkan pembangkit tenaga listrik Taeksu di sensi. Itu sebabnya kami merancang konspirasi semacam itu, ingin menangkap pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi Taeksu, mencoba mendapatkan informasi rinci dari mereka. Xiao Yan memahami maksud sebenarnya sang ratu. Yang pertama adalah membuat Taeksu merasakannya yang mulia telah kembali. Kedua,
Saya benar-benar ingin mencoba melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk lebih lanjut. Biarkan mereka melarikan diri, tapi tidak sia-sia. Setidaknya tahu kekuatan Taiksu dalam keberadaan Senshi tidak bisa dianggap remeh. Ratu merasa tertekan oleh sosok di kabut darah. Meski tidak mungkin mengetahui secara pasti seberapa kuat lawannya. Tapi sejauh ini dia adalah pembangkit tenaga listrik Taiksu terkuat yang pernah ditemui Ratu. Alasan mengapa Taiksu bisa menjarah begitu banyak dunia dan masih berdiri sampai sekarang, harus memiliki dewa asli yang tak terbatas dan kuat. Pada akhirnya dikalahkan, cukup untuk dilihat Taiksu bukanlah hal yang bagus. Tepatnya rencananya tidak sesederhana yang dibayangkan. Invasi terhadap tata letak Senshi. Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu saya mulai merencanakan selangkah demi selangkah, hanya ketika Taiksu memiliki kepastian lebih dari 70% barulah dia benar-benar bergerak. Bahkan langkah pertama mereka adalah menerobos pertahanan dunia, hancurkan perlindungan pohon. Dunia ini membutuhkan banyak sumber daya. Sulit bagi dunia lain untuk melakukannya. Laporkan pada Ratu kali ini korbannya serius. Tiga kaisar abadi jatuh cedera serius yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Sesaat kemudian itu adalah sosok yang melangkah maju dengan penuh hormat, sambil mengepalkan tangan dan menggenggam tangan berbisik, sisanya sudah selesai, segera evakuasi. Ratu mengangguk. Kekuatan penghancuran diri abadi dewa sudah terbukti dengan sendirinya. Situasi seperti ini tidak pernah diharapkan oleh Ratu. Karena membuat dewa keabadian meledak itu membutuhkan banyak keberanian, keabadian dewa bahkan bagi Taiksu itu kerugian yang sangat besar, dibandingkan dengan 4 orang yang ditangkap dalam waktu bersamaan. Tekad dan eksekusi Taiksu benar-benar harus mengagumkan. Yang mulia, apakah kita akan membalaskan dendam saudara-saudara kita? Sosok itu berhenti mengertakkan gigi dan berkata, saudara melalui hidup dan mati betapa inginnya pergi begitu tergesa-gesa, pembalasan dendam. Balas dendam apa? Kita harus mengakui kekuatan musuh. Kecerobohan hanya akan mempercepat kekalahan. Beristirahat dan evakuasi. Permaisuri menghapus perlakuannya yang lembut dan berbudi luhur terhadap Xiao Yan. Memancarkan kesombongan yang ganas. Yang mulia Ratu, sosok itu terdiam beberapa saat. Aku hanya bisa menundukkan kepala dan menggenggam tanganku. Mata Ratu tajam. Senshi banyak yang mati dalam pertempuran ini. Itu tidak baik untuk Ratu, tapi sebagai seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil. Senshi secara alami memahami beberapa informasi, namun sekarang bukan waktunya untuk gegabah. Bahtera Senshi juga ditarik segera, hanya ada Xiao Yan dan pemberani di mana Ratu berada. Tampaknya semuanya kembali tenang. Apa rencanamu selanjutnya? Ratu dengan cepat menjadi tenang memandang Xiao Yan dan bertanya, mari kita kembali ke alam dewa kuno dulu. Saya harus bersiap-siap untuk pergi juga, kata Xiao Yan. Ratu tiba-tiba mendekati Xiao Yan, menatap Xiao Yan dengan serius. Apakah kamu benar-benar akan pergi seperti ini? Kita bisa melakukan sesuatu. Bagaimana menurutmu? Suami, Ratu memandang Xiao Yan dengan menawan. Saat ini Xiao Yan merasa kesurupan. Berapa banyak orang di dunia yang mampu menahan godaan seperti itu? Dengan aroma tajam sungguh menyayat hati saat ini.